Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 13. Markus melihat Vincent yang baru saja muncul di hadapannya bersama dengan Sebastian di sisinya. Dengan segera ia mematikan telepon yang sedang ia pegang. Pikiran Markus menebak-nebak bahwa Vincent mungkin adalah cucu dari Tuan Besar Clark, sosok yang sangat dihormati di perusahaan tersebut. "Salam Tuan," sapa Markus sopan seraya mengulurkan tangannya. "Anda pasti cucu Tuan Besar Clark yang sering dibicarakan, Tuan Muda Clark, bukan begitu?" Vincent seketika berhenti. Dia menatap Markus dari atas sampai bawah, ingin tahu siapa pria parubaya di depannya itu. Di saat ini, Sebastian segera mendekat dan berbisik. "Tuan Muda, dia ayah Marco, Markus Hellas." Mendengar hal itu, ekspresi bingung Vincent langsung berubah dingin. Tanpa menjabat tangan Markus, dia berkata, Anda salah sangka, Tuan Hellas. Saya hanyalah bodyguard khusus yang ditugaskan Tuan Besar Clark untuk menjaga Tuan Muda Clark." Kemudian dia menatap ruang meeting yang pintunya terbuka, lalu menatap Markus sekilas. "Saya masih ada urusan, permisi." Selesai menjawab, Vincent melangkah pergi meninggalkan Markus yang masih terkejut dan bingung. Bodyguard khusus yang ditempatkan Tuan Besar Clark untuk Tuan Muda Clark? Jadi itu pria yang bermasalah dengan putranya. Sial, Marco. Tidak heran Sebastian membela pria itu mati-matian. Dia sama saja dengan tangan kanan Tuan Muda Clark. Sadar bahwa putranya sudah bermasalah dengan orang yang salah, Markus menghela napas kasar sambil berjalan ke arah ruang meeting. Otaknya mulai berputar mencari cara untuk membenarkan hubungan dengan bodyguard Tuan Muda keluarga Clark itu. Namun, baru saja masuk ke ruang rapat, mendadak dia mendengar Sebastian berkata, "Mohon maaf, tapi ada perubahan rencana sesuai dengan perintah Tuan Muda Clark." Pria parubaya itu menatap seisi ruangan dan lanjut bertitah, "Selain manajemen internal perusahaan, mohon untuk meninggalkan ruangan." Sejumlah orang yang telah berada di ruang meeting tampak terkejut, lalu mulai berbisik. Bagaimana tidak? Satu-satunya pihak eksternal di tempat ini adalah Markus, jadi jelas Sebastian sedang mengusirnya. "Pak Sebastian, tapi Pak Tua Clark tak pernah melarangku ikut rapat seperti ini. Bukankah memperkenalkan pewaris kepada partner kerja sama termasuk tindakan penting untuk memperlancar hubungan baik antar perusahaan?" Kata Markus dengan nada bingung. "Perintah ini baru saya terima dari Tuan Muda dan telah disetujui oleh Tuan Besar Clark. Tuan Muda tidak merasa urusan internal perlu dicampuri oleh pihak eksternal. Saya harap Anda bisa menghormatinya," jawab Sebastian mantap. Markus terdiam sejenak. Selama ini, berkat hubungan dekatnya dengan keluarga Clark, dia diperbolehkan mengikuti rapat perusahaan. Akan tetapi, apa ini sekarang? Dia diusir. Ada yang aneh. Ini jelas ada yang aneh. Sudah bertahun-tahun bekerja sama, baru pernah aku diperlakukan seperti ini, seru Markus tidak terima, yakin bahwa sejumlah kenalannya dalam perusahaan sedang menertawakannya sekarang. "Kalau memang Tuan Muda tidak merasa aku pantas berada di sini, maka aku ingin tahu apa alasannya." Sebastian yang kesal dengan betapa keras kepalanya Markus mengambil langkah maju, bersiap memanggil keamanan untuk menyeretnya pergi. Akan tetapi, Vincent mengulurkan tangannya, menghentikan Sebastian. "Tuan Muda." Panggil Sebastian dengan suara berbisik yang hanya bisa didengar oleh Vincent. Tatapan Vincent mengisyaratkan dia akan mengurus Markus, membuat Sebastian mundur. Vincent beralih pada Markus, menatapnya tajam. "Tuan Hellas," panggilnya, membuat Markus tersentak. Bodyguard ini. Markus bisa merasakan tubuh Vincent yang menjulang tinggi di hadapannya terlihat sangat mendominasi, tapi dia tahu pria itu tidak bisa apa-apa dan tidak mungkin main tangan dengannya. Jadi, dia tidak takut. "Kamu tidak ada urusan di sini anak muda, jadi jangan ikut campur." "Sayangnya, saya adalah orang yang paling jelas mengenai kenapa Tuan Muda tidak merasa dirimu layak berada di ruangan ini," ucap Vincent dengan wajah datar, membuat Markus menautkan alis. "Gagal mendidik putra Anda sehingga dia tumbuh menjadi pria yang merebut istri orang lain, hal tersebut yang membuat Tuan Muda merasa Anda tidak layak berada di tempat ini." Semua orang terkesiap mendengar hal tersebut, tak terkecuali Markus yang matanya melotot seperti ingin melompat keluar dari soketnya. "Apa maksudmu?" "Jangan sembarangan memfitnah," teriak Markus dengan emosi melonjak dan wajah memerah. Vincent mendengus, lalu berkata, "Fitnah atau tidak,
Saya sarankan Anda bertanya langsung pada putra Anda. Yang jelas, putramu sudah menyinggung tuan muda dan inilah akibatnya. Dia pun memicingkan mata. Jadi, Anda mau pergi sendiri atau perlu saya minta keamanan untuk membantu Anda? Markus mematung. Wajahnya tampak pucat, menyadari bahwa anaknya telah menyinggung sang tuan muda. Pantas Sebastian bersikap sangat aneh sejak pertama kali datang. Akhirnya, Markus dengan sendirinya meninggalkan ruangan, lalu pintu pun terbanting menutup di depan wajahnya. Pertama kali dipermalukan di depan banyak orang seperti tadi, hati Markus tidak terima. Namun, dia yakin bawahan sang tuan muda keluarga Clark serta Sebastian tidak mungkin bertindak tanpa alasan. Akhirnya, Markus langsung meninggalkan tempat itu dengan tujuan untuk menemui Marco. Dia harus memastikan kebenarannya. Sementara itu Marco tampak sedang geram di depan gedung Central Clark Capital diawasi beberapa security. Sayang, kita pulang saja. Yuk, ajak Lydia manja, merasa bosan menunggu di sana. Marco menatap Lydia dengan tajam. Tunggu sebentar, ayah pasti akan menjemputku. Kita harus buktikan pada pria miskin itu, kalau dia akan menyesal telah mengusir kita. Di tangannya mengepal erat. Tak berselang lama terlihat Markus keluar dari pintu perusahaan. Tampak Marco langsung sumringah melihat ayahnya tampak terburu-buru ke arahnya. Ayah apa? Plak! Suara tamparan terdengar begitu renyah ketika Markus menampar anaknya dengan begitu keras, sampai cap 5 jari tercetak di pipi Marco. Oh ya ampun! Sayang! Lydia sontak saja terkejut. Begitu juga dengan Marco yang terhuyung berusaha untuk berdiri tegap kembali dan menatap sang ayah. Markus berdiri dengan tangan terkepal, urat di lehernya menonjol karena marah yang tak tertahankan. Tatapannya tajam menusuk Marco, anaknya yang tampak bingung karena tiba-tiba ditampar. Dasar anak bodoh! Berani-beraninya kau menyinggung tuan muda Clark? Seru Markus dengan suara lantang penuh amarah, membuat Marco terbengong. Orang yang bermasalah dengannya seharian ini hanya Vincent, kurir miskin yang istrinya dia rebut. Lalu, kenapa dia jadi menyinggung tuan muda Clark? Seketika, mata Marco membola. Mungkinkah Vincent tuan muda Clark? Bab 14. Merasa dirinya sangat konyol, Marco langsung menepis pemikiran tersebut dan bertanya langsung pada sang ayah. Ayah, apa maksudmu? Aku tidak pernah bertemu tuan muda Clark, jadi bagaimana bisa aku menyinggungnya? Ujarnya lemah dengan Lydia memeluk lengannya, membantunya tetap berdiri. Melihat sosok Lydia, Markus bertanya, apa wanita ini istri seseorang? Pertanyaan itu langsung membuat Lydia dan Marco membeku. Kenapa? Ayah bertanya begitu. Jawab. Bentakan sang ayah membuat Marco sedikit takut. Dia baru pernah melihat pria itu begitu marah kepadanya. Lydia memang pernah menikah, tapi dia sudah bercerai. Aku dan dia. Bajingan, maki Markus dengan penuh kekesalan. Sekarang, dia tahu kalau paling tidak ucapan Vincent ada benarnya, dan dalam dirinya diusir dari meeting internal Clark adalah putranya sendiri. Sudah marah karena dipermalukan dan kembali naik pitam lantaran tahu tindakan busuk putranya. Markus langsung bertitah, kita pulang sekarang. Karena kau, sekarang ayah sudah tidak memiliki harga diri lagi, teriaknya geram. Suaranya menggelegar menambah tekanan bagi Marco yang masih terhempas dalam kebingungan. Ayah, tapi... Di saat berusaha mengejar sang ayah dengan Lydia yang masih memeluk lengannya, Marco langsung dipotong oleh Markus yang melotot. Selama kau masih bersama wanita rendahan ini, jangan beraninya kau mengikuti maupun berbicara padaku. Usai mengatakan itu, Markus lalu berjalan dengan langkah cepat, meninggalkan Central Clark Capital yang menjadi saksi bisu atas kejadian memalukan yang baru saja terjadi. Marco menatap kepergian ayahnya dengan pandangan kosong, amarah dan rasa tidak terima menyelimuti hatinya. Sayang, kenapa ayahmu bersikap seperti itu? Apa salahku? Tanya Lydia dengan raut wajah khawatir sembari meraih lengan Marco. Tetapi Marco menepis tangan Lydia. Lepas. Jawabnya ketus. Kau pulang sendiri saja hari ini. Aku masih ada urusan dengan ayahku. Tanpa memberikan kesempatan kepada Lydia untuk membalas, Marco langsung mengejar sang ayah. Walau tidak tahu apa jelasnya salah Lydia, tapi Marco merasa marah karena sepertinya wanita itu memiliki bagian dalam permasalahan ini. Lydia adalah mantan istri Vincent, dan sepertinya Vincent memiliki hubungan dengan tuan muda Clark.
Kalau Tuan Muda Clark tahu masalahnya dengan Vincent, maka masuk akal alasan dirinya dan sang ayah mengalami hal memalukan ini. Vincent, tunggu saja, akan kucari cara menghilangkan dukunganmu dari Tuan Muda Clark, lalu kubalaskan semua rasa malu hari ini berkali-kali lipat. Sementara itu di ruang rapat sentral Clark Capital, Vincent yang sedang duduk di salah satu kursi menjadi pusat perhatian. Wajah para eksekutif menunjukkan rasa penasaran yang mendalam, terutama setelah dia mengusir Markus dengan begitu mudah. Tadi, kudengar dia memperkenalkan diri sebagai bodyguard Tuan Muda Clark, lalu di mana Tuan Muda Clark? Ditanya seorang eksekutif setengah berbisik. Entahlah, tapi untuk seorang bodyguard, tidakkah Pak Sebastian bersikap terlewat hormat padanya? Benar, lihat. Pak Sebastian bahkan hanya berdiri di sampingnya saat dia duduk di kursi. Tepat saat begitu banyak orang bertanya-tanya tentang identitas Vincent, tiba-tiba pintu ruang meeting terbuka lebar. Suara ketukan tongkat menggiring semua orang untuk berdiri dan menyambut sosok yang baru saja tiba. Salam Tuan Besar Clark, disapa semua orang kala melihat Pak Tua Clark berjalan masuk ke dalam ruangan. Pak Tua Clark hanya menganggukkan kepala singkat sebelum menatap seisi ruangan. Begitu melihat sosok Vincent, dia langsung tersenyum dan menghampiri pria tersebut. Vincent, seru Pak Tua Clark selagi menatap sang cucu dengan cahaya bangga terpancar dari matanya yang tajam. Akhirnya kau datang juga. Ungkapnya penuh semangat, suara yang terdengar hangat. Vincent tersenyum tipis, hampir tak terlihat, tapi dia tetap mengangguk sebagai tanda penghormatan pada kakeknya yang sudah lama tak berjumpa. Para eksekutif yang ada di ruangan itu langsung terkejut melihat kehangatan Pak Tua Clark terhadap Vincent. Sepengetahuan mereka, Pak Tua Clark begitu dingin dan hampir tak pernah tersenyum. Lalu, apa ini? Tepat saat pertanyaan itu melambung, Pak Tua Clark meraih bahu Vincent dengan tangan gemetar namun mantap, lalu matanya beralih menatap para eksekutif yang ada di ruangan. Teruntuk yang belum tahu, mari kuperkenalkan. Pemuda ini adalah cucuku, Vincenzo Clark Adama. Orang yang akan menggantikanku. Seketika, semua orang terkejut dengan mata membola. Jadi, pemuda yang mengaku bodyguard di hadapan Markus tadi sebenarnya adalah tuan muda keluarga Clark? Kekonyolan apa ini? Vincent bisa melihat keterkejutan semua orang, lalu dia pun memajukan tubuhnya. Aku yakin kalian bertanya-tanya mengenai kenapa aku menyembunyikan identitasku, dan aku akan katakan dengan jujur. Ekspresi Vincent berubah serius seiring dirinya menjelaskan, yang kuinginkan adalah membangun Central Clark Capital bersama orang-orang jujur dan paham artinya menghargai. Bukan orang munafik yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan mempergunakan kuasa mereka untuk hal tidak masuk akal. Kalau ada yang merasa tidak setuju dengan pandanganku, silakan kalian katakan saat ini juga. Seorang eksekutif yang tampak merasa tidak puas dengan Vincent mengangkat tangannya. Maaf jika saya terlalu berani, Tuan Muda, tapi tidak ada bisnis yang sepenuhnya jujur dan bersih. Anda masih terlalu muda, jadi mungkin Anda tidak paham mengenai prinsip ini. Dia menatap Pak Tua Clark. Demikian, saya juga berharap hal ini menjadi pertimbangan Tuan Besar sebelum menjadikan Tuan Muda sebagai pengelola perusahaan. Ucapan eksekutif itu terdengar mengkhawatirkan perusahaan, tapi sebenarnya ada makna terselubung di mana dia merendahkan usia Vincent dan kemampuannya. Sejumlah eksekutif lain pun mengangguk pelan. Masuk akal, Tuan Muda tidak pernah ada pengalaman menjadi pemimpin sebelumnya, bukan? Memang lebih baik Tuan Muda belajar dulu. Setuju, akan lebih baik kalau posisi pemimpin diserahkan kepada orang yang lebih berpengalaman dulu daripada Tuan Muda. Kalimat-kalimat dukungan dari beberapa eksekutif lain membuat eksekutif pertama tersenyum licik, merasa berhasil membuat semua orang meragukan Vincent. Melihat hal ini, Vincent memundurkan kepalanya sedikit untuk bertanya pada Sebastian dengan suara rendah. Siapa dia? Sebastian menjelaskan, John Sabder, Direktur Keuangan dan juga orang internal yang memiliki hubungan dekat dengan Markus Hellas, Tuan Muda. Bab 15. Penjelasan Sebastian membuat Vincent langsung mengerti. Pria ini adalah duri dalam daging yang mengambil keuntungan dari Central Clark Capital melalui kerja sama kotor dengan orang-orang seperti Markus. Tiba-tiba, dari sisi ruangan yang lain, seorang eksekutif lain dengan mata coklat terangnya angkat suara. Jaga ucapan kalian, ya tegurnya, mengalihkan perhatian semua orang dengan suara marahnya. Apa kalian sadar ucapan kalian sama saja dengan menghina Tuan Besar? Mata Vincent langsung mengarah pada orang itu.
Sebastian yang tahu arah pandang Vincent menjelaskan, yaitu adalah Sir Dan Lovre, Direktur Pengembangan Bisnis. Vincent menganggukkan kepala, memerhatikan perdebatan Sir Dan dan John. Apa maksudmu menghina? Aku hanya mengatakan kebenaran. Tuan muda memang tidak berpengalaman, jadi sangat berbahaya menempatkannya sebagai pemimpin. John membela diri sembari melipat kedua tangannya, tanpa angkuh karena merasa sudah mengendalikan opini. Tuan muda jelas dipilih oleh Tuan Besar. Kalau kau mempertanyakannya, bukankah itu berarti kau mempertanyakan kemampuan Tuan Besar untuk memilih pengganti? John mendengus. Aku bukan mempertanyakan, aku hanya memperingatkan dan menyarankan. Selaku seorang bawahan, kita punya tugas untuk membantu pemimpin kita mengambil pilihan yang benar. Sir Dan menggertakkan gigi, kesal dengan cara John bersilat lidah dan berusaha menjadi seorang penjilat. Di saat itu juga, suara tepuk tangan mendadak terdengar. Semua menoleh ke arah sumber suara, lalu melihat ternyata Vincent lah yang bertepuk tangan. Sungguh luar biasa. Aku sangat kagum melihat usaha para eksekutif untuk memastikan pilihan kakek benar adanya. Vincent menatap John, lalu berkata, terutama untuk Pak John di sini, terima kasih atas masukannya. Sangat berguna. Ucapan Vincent membuat John mengangkat dagu bangga. Dia mendengus dalam hati, sudah kuduga dia bodoh dan tidak berpengalaman. Masa dia tidak sadar aku sedang menghina dan mengancam posisinya? Namun, tiba-tiba Vincent berkata, sayangnya, masukanmu tidak bisa kuterima. John membeku. Apa? Kalian berkata ingin diriku punya pengalaman, jadi tidak layak bagiku duduk di kursi pemimpin. Namun, dengan tidak memberikanku posisi pemimpin, bagaimana aku bisa memiliki pengalaman? Dua itu. Vincent tidak memberikan John kesempatan untuk bicara. Kudengar kau berkata tugas seorang bawahan adalah membantu pemimpin perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Demikian, tidak bisakah kamu melakukan itu ketika aku menjadi pemimpin? Senyumnya menghilang dan pandangannya pun serius. Atau, dari awal kau tidak berniat membantu dan menerimaku sebagai pemimpin? John terkejut. Dia tidak menyangka Vincent menggunakan ucapannya sendiri untuk mengunci pergerakannya. Namun, John tidak semudah itu menyerah. Jadi, maksud Tuan adalah Clark Capital akan dijadikan percobaan bagi Tuan muda untuk melatih kemampuan kepemimpinan Tuan muda? Apa ada masalah dengan itu? Tanya Vincent, membuat semua orang terkejut dengan keterbukaannya. Lagi pula, bukankah kamu sendiri berada di posisimu setelah melalui masa percobaan dan masuk atas rekomendasi Direktur Keuangan yang lalu? Sindirnya. Lalu, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Kau. John hampir kelepasan memaki Vincent karena membuka masa lalu kotornya. Namun, dia cepat menenangkan diri guna tidak mencari masalah dengan Pak Tua Clark. Tahu John belum menyerah, Vincent pun berkata, aku tahu kalian mengharapkan seseorang yang berpengalaman. Akan tetapi, berpengalaman tidak sama dengan berkemampuan. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Nul tergesa-gesa memasuki ruangan, membawa laptop dan menyerahkannya pada Sebastian. Napasnya tersengal-sengal, berikan pada tuan muda, ujarnya. Sebastian tampak bingung, namun ia segera memberikan laptop itu pada Vincent. Sementara itu, Pak Tua Clark hanya berdiri diam di samping cucunya, penasaran dengan langkah yang akan diambil oleh pewarisnya tersebut. Tak lama, proyektor pun menyala dan menampilkan sebuah susunan rencana. Vincent pun mulai menjelaskan isi presentasinya. Para eksekutif, yang merupakan orang-orang cerdas, langsung terperangah saat melihat dan mendengar proposal rencana Vincent. Rencana ini bisa mengembangkan Central Clark Capital ke level yang lebih tinggi. John yang melihat rencana Vincent hanya bisa bungkam. Matanya yang tadi penuh penghinaan sekarang menyiratkan sedikit keterkejutan. Pemuda yang dianggap bocah ingusan, ternyata memiliki kepiawaian bisnis yang melebihi semua orang dalam ruangan. Saat Vincent selesai menjelaskan, seisi ruangan langsung bertepuk tangan meriah. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ini bisa menjadi penerobosan baru Central Clark Capital. Tuan muda memang seorang jenius. Tuan besar telah mengambil pilihan sempurna. Walau mendengar pujian tersebut, Vincent hanya memasang wajah datar. Dia pun menatap John, pengalaman bukan hanya didapat dari tempat seseorang bekerja,
melainkan juga dari kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Saya percaya bahwa rencana bisnis ini akan membawa perubahan besar bagi Central Clark Capital dan membuktikan bahwa saya layak untuk diberikan kesempatan. Ekspresi John yang sebelumnya meragukan Vincent, kini berubah. Dia tidak lagi bisa menemukan celah dari kemampuan Vincent, dan akhirnya hanya bisa mengakui kekalahannya. Tuan muda benar. Aku sudah salah berpikir. Mendengar pengakuan John, pria yang selama ini juga cukup sulit untuk dia tangani, Pak Tua Clark tertawa bangga. Hahaha, cucuku memang luar biasa. Kemudian, dia pun bertanya, jadi, teruntuk proyek ini, siapa yang kau rasa pantas memegangnya? Vincent menatap kakeknya, tahu pria itu sedang mencobainya. Dia pun menatap seisi ruangan, menyadari ada banyak orang yang menatapnya penuh harap. Namun, tanpa keraguan sedikit pun, Vincent menunjuk ke satu arah. Aku ingin kamu yang memegang proyek ini. Serdan tersentak, tak menyangka dirinya ditunjuk oleh Vincent. Ada masalah? Tanya Vincent saat melihat Serdan terbengong. Serdan langsung membungkuk. Tidak tuan muda. Saya mengerti. Vincent menganggukkan kepala, lalu menatap para eksekutif lain. Demikian, selain masalah ini, aku harap kalian tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan di luar ruangan ini. Maksud Vincent merujuk kepada identitasnya. Dimengerti tuan muda, seru mereka serempak, kecuali John yang terang-terangan masih membenci Vincent. Dalam hati John, dia membatin, aku tidak tahu apa tujuan berdebah ingusan ini menyembunyikan identitasnya, tapi aku yakin kalau hal itu terbongkar, dia pasti akan terlibat masalah besar. Aku harus mencari tahu dulu dan menyusun rencana untuk menjatuhkannya segera. Bab 16. Setelah rapat usai, hanya tersisa Vincent dan Pak Tua Clark di ruang rapat, sementara para eksekutif lainnya kembali ke ruangan mereka masing-masing. Vincent beranjak dari kursinya, niat untuk segera pergi dari ruangan itu. Namun, Pak Tua Clark segera berbicara. Maksud John baik, dia hanya ingin perusahaan ini terhindar dari masalah. Kakek harap kau bisa mendapatkan kepercayaannya, mengingat dia juga memiliki peran besar selama bekerja denganku. Langkah Vincent terhenti mendalam saat ia mendengar ucapan Pak Tua Clark. Matanya mendelik, kecewa. Bahkan Anda masih memihak orang lain daripada aku yang katanya cucumu? Bukankah tadi Anda sudah melihat sendiri, bagaimana dia akan menjatuhkanku? Pak Tua Clark menghela napas panjang, tanpa terbebani akan suatu hal. Orang kompeten memiliki ambisi, dan sebuah ambisi didasari sebuah alasan. Pria tua tersebut menatap sang cucu. Apakah kamu mengerti maksudku? Vincent terdiam sesaat, menatap Pak Tua Clark dengan saksama. Kemudian, dia berbalik seraya berkata, aku mengerti. Jangan sia-siakan sumber daya hanya karena emosi sesaat. Kalau tidak, kamu akan... Kakek, panggil Vincent, memotong ucapan Pak Tua Clark selagi menghentikan langkah dan menatapnya dari balik pundak. Aku punya rencana sendiri, tegasnya. Jika tidak percaya padaku, aku tidak masalah kau mengurungkan niatmu untuk menjadikanku sebagai pewaris keluarga. Mendengar ucapan sang cucu, Pak Tua Clark mendengus kasar dan mengayunkan tangannya. Pergilah. Dia menambahkan, aku ingin lihat apakah kemampuanmu memang cukup untuk menjadi pewarisku. Tak ada yang ingin dikatakan lagi, Vincent pun keluar dari ruang rapat. Nul, panggil Pak Tua Clark saat salah satu orang kepercayaannya itu berniat mengikuti Vincent. Ya, Tuan Besar. Perhatikan dia dengan baik, titah Pak Tua Clark. Jangan sampai dia membuat langkah yang salah. Perintah Pak Tua Clark membuat Nul membungkuk hormat. Baik, Tuan Besar. Pak Tua Clark pun mengayunkan tangannya. Pergilah. Nul pun pamit dan pergi untuk mengejar Vincent. Saat Nul tiba di sisinya, Vincent berucap tanpa menoleh Nul. Dia memerintahkanmu untuk mengawasiku, bukan? Nul tersentak. Dia tidak ingin memperburuk hubungan Vincent dan Pak Tua Clark yang susah payah diperbaiki olehnya dan Sebastian. Namun, Nul juga tahu berbohong bukanlah jalan keluar. Entah kenapa, Vincent terlalu peka terhadap sebuah kebohongan. Akhirnya, Nul menjawab, Tuan Besar hanya khawatir padamu Tuan Muda.
Masuk ke dalam lift untuk pergi ke lobi, Vincent berkata, "Ya aku tidak peduli seberapa jauh dia ingin mengawasiku. Tapi, dia menatap Nul dengan serius. Dipahamilah bahwa ketika paman berada di sisiku, aku harap paman tahu untuk tidak mengkhianatiku." Tekanan yang diberikan oleh Vincent membuat Nul mematung. Aura yang Vincent keluarkan jauh berbeda dari Vincent yang pertama kali rapuh dan hancur setelah pengkhianatan sang istri. Pemuda ini memang ditakdirkan untuk hal besar. "Saya mengerti, Tuan Muda," jawab Nul dengan anggukan kepala mantap. Mendengar hal itu, Vincent pun mengalihkan pandangan ke depan dan berkata, "Kalau begitu, tugas pertamaku untuk paman." Matanya memandang jauh ke depan seakan membayangkan sebuah rencana. Selidiki segala hal mengenai John Anderson, termasuk orang-orang di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, di ruang Direktur Keuangan. "Bajingan!" Makian yang diikuti oleh dentuman keras tangan yang memukul meja terdengar. Terlihat sosok John yang berada di dalam ruangannya terbakar oleh amarah setelah kejadian di rapat. "Datang-datang mau merebut posisi yang sudah lama kudambakan. Apa kau pikir aku akan diam saja?" ujar John sambil mengepalkan tangan erat. Sinar tajam melintas di mata John. Dirinya telah melalui perjalanan panjang bersama Pak Tua Clark, mulai dari jabatan manajer pemasaran hingga kini menjadi Direktur Keuangan. Selaku salah satu orang kepercayaan Pak Tua Clark dalam hal manajemen, John dari awal juga memiliki impian untuk menjadi pemimpin di Central Clark Capital. Namun, mendadak muncul seorang bocah ingusan entah dari mana yang mengaku sebagai cucu dari Pak Tua Clark yang langsung merebut posisi pemimpin darinya. John tidak rela. Keteguhan tekadnya terasa menajam. John tak akan menyerah begitu saja. Meskipun tahu orang yang akan dijadikan saingan adalah Tuan Muda Clark. "Aku tidak peduli kau cucu Tuan Besar Clark. Kursi pemimpin harus menjadi milikku." Sore menjelang senja, Vincent melangkah pulang setelah karyawan lain sudah meninggalkan kantor terlebih dahulu. Ketika melangkah melewati pintu utama perusahaan, tiba-tiba sebuah suara manis nan lembut mengalihkan perhatiannya. "Tuan, kumohon tunggu." Panggilan itu membuat Vincent menoleh, menyadari seorang wanita bertubuh molek yang dibalut seragam formal tengah berlari kecil menghampirinya. Saat melihat wajah wanita itu, Vincent langsung mengenalinya. "Ah, kamu." Wanita itu terengah-engah, lalu tersenyum manis kepada Vincent. "Selena Bowl, Tuan." Lagi-lagi, dia memperkenalkan diri. "Saya resepsionis yang tadi Tuan bantu." Melihat Selena, Vincent menganggukkan kepala. "Manajer front office yang baru," ucapnya, membuat wajah Selena memerah karena Vincent mengingatnya. "Ada yang bisa kubantu, Nona?" Dengan wajah tersipu malu, Selena menjulurkan ponselnya. "Jikalau boleh, nomor ponsel Anda." Mata Vincent agak membesar. Dia melihat ponsel Selena, lalu kembali ke wajah cantik wanita itu. "Kamu yakin mau meminta nomor ponselku?" "Bukan Pak Nul," tanyanya seraya menunjuk Nul. "Aku hanyalah seorang bodyguard, kau tahu?" Cepat, Selena mengangkat kepalanya yang sempat tertunduk dan menatap Vincent serius. "Yang saya inginkan nomor ponsel Anda," tegasnya. "Lagi pula, apa salahnya menjadi seorang bodyguard? Selama pekerjaan itu tidak ilegal, maka sama bagusnya." Sadar reaksinya agak berlebihan, Selena kembali tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Emma." Sungguh, Selena merasa malu. Dia yang terpukau dengan wibawa Vincent, walau pria itu hanya seorang bodyguard merasa sekarang dirinya sangat memalukan. Kalau Tuan tidak mau memberikan nomornya." Ucapan Selena terpotong kala Vincent meraih ponselnya, mengetikkan sesuatu, lalu mengembalikannya kepada wanita itu. "Ini." Selena terkejut, lalu menangkap kembali ponselnya dan menatap layar dengan mata berbinar. Dia berhasil mendapatkan nomor telepon Vincent. "Kita harus pergi sekarang, Tuan," bisik Nul, membuat Vincent menganggukkan kepala. Menyentuh pundak Selena lembut, Vincent berkata, "Bekerjalah dengan baik. Jika ada yang mengusikmu, hubungi aku kapan saja atau laporkan kepada HRD. Aku ada urusan lain, pergi dulu." Usai mengatakan itu, pria tersebut pun pergi meninggalkan kantor bersama Nul. Selena terdiam di tempat sampai Vincent menghilang dari pandangan. Kemudian, wajahnya langsung merona merah seperti kepiting rebus.
Dia sungguh tampan, gumam Selena dalam hati. Dia menatap layar ponselnya dan melihat kontak Vincent di sana. "Vincent Adama?" ucap Selena dengan jantung berdebar, lalu memeluk ponsel itu dekat di dada. "Aku harap kita sering bertemu di kemudian hari." Senyuman manis terlukis di bibirnya.